Salam dosen maju berkarakter untuk Indonesia maju. Nah, untuk unsur D2, kalau tadi D1, kalau ini ada D2, unsur D, manajemen dan pengelolaan institusi. Di unsur D2 ini ada 1, 2, 3 butir. Butir yang ini berarti butir ke 18 ya, Bapak Ibu ya. Butir 18 berarti itu mengenai kendali diri ya. Oke. Kendali diri. Saya ingatkan Bapak Ibu, butir 18 itu adalah kendali diri. Kendali diri. Nah, yang saya tangkap di sini awal pertama kali saya membaca kalimat ini adalah contoh nyata kendali diri, ini kita ini dulu, yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Pengelolaan atau manajemen institusi artinya berhubungan dengan bagaimana akreditasi, bagaimana kualitas institusi atau universitas atau yayasan itu melalui diri kita sebagai dosen yang ditempatkan berhome base di fakultas atau di kampus tersebut. Nah, kita sebagai dosen berarti untuk mengendalikan diri kita, artinya kendali diri, mengendalikan, mengekang biar tidak keluar area, ya. Berarti tugas utama dosen sebagai dosen adalah mendidik. Ya. Yang kedua nanti ada mengabdi kepada masyarakat dan penelitian. Nah, sebagai pendidik berarti untuk mengendalikan diri kita berarti tetap yang pertama fokus kita adalah selalu meningkatkan kualitas diri sebagai dosen. Yang tadi melakukan penelitian, ikut workshop dan segala macam. Itu bisa satu kalimat. Ya. Yang kedua, kita tidak meminta-minta imbalan jasa dari mahasiswa karena banyak berita yang beredar, ada beberapa kita pendidik mungkin yang tidak secara sengaja memang ya, tapi ada laporannya negatif dari mahasiswa, katanya dosennya suruh fotokopi lah, tapi uangnya diserahkan ke dosennya segala macam. Mungkin itu bukan dosennya tidak berniat untuk menilap atau korupsi uang tersebut, tapi ada saja berita. Tapi untuk menghindari itu berarti kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan imbalan jasa kita sebagai dosen. Kita bisa tekankan itu, karena itu mengendalikan diri kita sebagai dosen yang bermartabat. Ya, selanjutnya kita mengendalikan diri kita dengan tetap berarti kendali pertama itu sebenarnya adalah mematuhi aturan yang ada, ya, sebagai pendidik atau tenaga pendidik di sebuah universitas. Nah, keempat hal ini berarti kita mengendalikan diri kita, fokusnya di kalimat terakhir itu kita bisa simpulkan berarti mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal curang itu melalui patuh pada aturan dan kemudian melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik dan selalu meningkatkan kualitas kita sebagai dosen, dan mungkin untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai dosen kita bisa menunjukkan itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dengan sikap etika yang baik dan etos kerja yang baik. Nah, itu saja Bapak Ibu, itu sudah banyak ya. Menurut saya dari keterangan saya tadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa membuat deskripsi diri butir ke-18 mengenai kendali diri. Sebenarnya pemahaman kata-kata kunci ini yang harus kita pahami dulu, baru kita membuat kalimatnya lebih bisa lebih efektif, sederhana dan singkat, padat dan jelas. SPJ ya, singkat, padat, jelas. Oke. Ingat Bapak Ibu, 150 kata. Mungkin itu kalau kalimat Bapak itu mengandung 30 kata satu kalimat, berarti 5 kalimat saja. Atau kalau Bapak Ibu membuat kalimatnya lebih panjang, lebih pendek ya, 25 kata, berarti hanya 6 kalimat. Ya. Oke. Nah, jadi nanti ya saya akan kembali dengan butir ke-19 mengenai tanggung jawab kita sebagai dosen untuk pengelolaan atau manajemen institusi.
Saya Gunawan Tamu Saribu, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Terima kasih atas komennya yang luar biasa dan juga permintaannya untuk saya menyelesaikan sampai butir ke 24. Ya, saya semangat menjelaskannya biar agar Bapak Ibu yang sedang atau yang akan mengurus sertifikasi dosennya lulus dalam tahap deskripsi diri. Karena kata teman-teman yang tidak lulus untuk lolos di ini susah gampang katanya, tapi susahnya yang paling banyak gitu. Mungkin menurut saya, pendapat saya, tidak memahami kata-kata kuncinya saja gitu. Jadi nanti redundant, sudah dijelaskan di awal, ini masuk kemana ya, kalau ini masuk kemana ya, ini masuk kemana ya. Jadi harus tetap kendali diri, tapi tetap ke pusatnya dalam manajemen atau pengelolaan institusi gitu ya. Saya hanya menangkapnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu.